Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Pada perjumpaan kali ini Bu Hani akan bercerita atau akan berbagi ilmu tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari tentang simbol-simbol cuaca. Simbol-simbol cuaca dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu cuaca hujan, cuaca cerah, cuaca mendung, dan cuaca panas. Nah, ada 3 unsur yang telah kita pelajari sebelumnya tentang unsur-unsur yang mempengaruhi tentang perubahan cuaca. Yang pertama, ada matahari, ada angin, dan yang ketiga, air. Mari kita ulangi lagi. Yang pertama, unsur yang mempengaruhi tentang cuaca, matahari. Yang kedua, angin. Yang ketiga, air. Cuaca dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air dan bahan pangan, jenis pakaian yang kita gunakan, makanan dan minuman yang kita konsumsi, dan yang keempat, aktivitas manusia. Mari kita bahas satu persatu tentang pengaruh cuaca. Yang pertama tadi, pada ketersediaan air dan bahan pangan. Cuaca mempengaruhi ketersediaan air dan bahan pangan. Contohnya, ketika cuaca sedang berjalan baik, maka petani bisa panen sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi ketika cuaca buruk datang melanda, contohnya ketika petani panen, hampir panen dan tiba-tiba hujan turun, maka itu bisa menyebabkan petani gagal panen dan ketersediaan bahan pangan yang ada pada masyarakat kita menjadi terganggu. Yang kedua, tentang pakaian yang kita gunakan atau jenis-jenis pakaian yang kita gunakan. Cuaca mempengaruhi jenis pakaian yang kita gunakan. Pakaian yang kita gunakan pada cuaca panas biasanya bahannya tipis, menyerap keringat, dan nyaman digunakan. Sedangkan pakaian yang kita gunakan pada waktu musim hujan biasanya bahannya cenderung tebal dan hangat. Nah, pakaian yang kita gunakan itu berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari perubahan cuaca. Kita dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan cara menggunakan pakaian yang sesuai dengan musim. Contohnya, ketika musim panas, maka kita menggunakan pakaian yang nyaman dengan bahan yang lembut dan biasanya cenderung tipis. Sedangkan pada waktu musim hujan, biasanya kita menggunakan pakaian yang cenderung berbahan tebal dan hangat untuk tubuh kita. Atau ketika kita tidur, biasanya kita menggunakan selimut yang tebal. Itu kita lakukan ketika cuaca hujan. Yang keempat, makanan dan minuman yang kita konsumsi. Anak-anak, coba perhatikan jenis-jenis makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi pada waktu musim panas atau cuaca panas dan pada waktu cuaca hujan. Contohnya,
Ketika kita sedang dalam cuaca panas atau kita berada pada cuaca panas, kecenderungan kita makan atau minum biasanya minum minuman yang segar. Contohnya es krim, lalu jus, lalu buah-buahan segar dan makanan-makanan segar biasanya yang kita konsumsi di cuaca panas. Contohnya seperti rujak. Nah, itu contoh-contoh makanan yang kita konsumsi pada waktu cuaca panas. Dan kecenderungannya ketika cuaca panas, kita lebih suka makan dan minum yang berbentuk makanan segar dan dingin. Sedangkan pada cuaca hujan, biasanya kita cenderung mengkonsumsi makanan yang berbentuk hangat. Contohnya seperti wedang jahe, ada jagung bakar, ada juga bakso. Nah, itu contoh-contoh makanan yang kita konsumsi pada waktu cuaca hujan. Fungsi dari kita mengkonsumsi makanan hangat pada waktu cuaca hujan adalah untuk membuat hangat tubuh kita supaya kita tidak masuk angin. Lalu, yang keempat, cuaca juga mempengaruhi aktivitas manusia. Biasanya ketika cuaca panas, aktivitas manusia dilakukan di luar rumah. Contohnya ketika anak-anak bermain, maka bermainnya di luar rumah. Atau biasanya kalau cuaca cerah, maka anak-anak bermain di luar rumah. Seperti bermain layang-layang, bermain sepak bola, lalu bermain bersama teman, bermain sepeda. Nah, itu aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak ketika cuaca sedang cerah atau cuaca panas. Sedangkan aktivitas lain yang dilakukan manusia pada umumnya ketika cuaca panas biasanya seperti bapak atau ibu atau orang tua di rumah menjemur pakaian. Nah, itu dilakukan ketika cuaca panas. Coba amati di sekitar kalian, pasti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada waktu cuaca panas. Contoh lain yaitu petani menjemur padi. Itu juga kegiatan yang dilakukan pada waktu cuaca panas. Lalu, nelayan menjemur ikan hasil tangkapannya. Dan petani garam membuat garam. Contoh-contoh kegiatan itu dilakukan pada waktu cuaca panas. Sedangkan pada waktu cuaca hujan, biasanya kegiatan yang dilakukan adalah petani menanam tanaman. Mulai menanam tanaman di sawah itu biasanya pada waktu musim penghujan. Atau ketika awal musim hujan atau awal cuaca hujan, maka kita harus membersihkan lingkungan supaya tidak terjadi bencana ketika terjadi hujan atau terjadi peluapan air. Biasanya pada musim hujan, selokan-selokan itu dilalui air. Maka kita harus membersihkannya supaya air bisa melalui selokan dengan maksimal dan tidak terjadi banjir di sekitar rumah kita. Dampak besar ketika terjadi perubahan cuaca bagi manusia yaitu yang pertama, terjadi banjir. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, kekeringan. Sedangkan yang keempat, angin topan. Dampak buruk dari cuaca
Bisa terjadi karena memang keadaan alamnya yang sudah seperti itu, dan bisa terjadi karena ulah manusia. Maka dari itu, anak-anak, tolong ketika membuang sampah harus di tempat sampah. Nah, kemudian dampak-dampak yang lain seperti adanya banjir, tanah longsor. Tanah longsor itu biasanya diakibatkan oleh tanah yang tidak mampu menampung bebannya, lalu tidak ada penyangganya dan kemudian longsor. Nah, tanah longsor bisa dicegah dengan penanaman hutan kembali supaya hutan yang ada di sekitar kita tidak gundul. Jadi, Bu Hani mohon anak-anak mencoba menanam tanaman supaya nanti di sekitar kita terjadi penghijauan dan akhirnya tidak terjadi tanah longsor. Nah, itu tadi tentang dampak besar atau kecil dari perubahan cuaca. Bu Hani sudah menyampaikan bahwa tadi cuaca bisa mempengaruhi aktivitas kita sebagai manusia, lalu cara kita berpakaian, lalu apa yang kita konsumsi, dan ketersediaan bahan pangan yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus menghemat sumber daya alam yang ada di sekitar kita supaya cuaca tidak begitu berpengaruh terhadap kita, tidak memberikan dampak yang buruk terhadap kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Tolong diperhatikan ketika nanti di sekitar rumah kita anak-anak amati apa saja sih kegiatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita ketika cuaca panas ataupun cuaca hujan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.